Nah, pertama kali saya pakai margin, ketika digeprek saya bengong. What the hell is this? Gitu. Saya bengong gitu. Saya ngelewatin masa-masa itu. It's a bullshit kalau nggak ngelewatin gitu ya. Dan justru saya bengong gitu. Saya bengong. Sudah bengong, muncul masalah baru. Kayaknya masih bisa. Wah, habis loh. Habis loh. Gitu. Wah, kayaknya masih bisa. Habis loh langsung. Saya kalau udah wah dalam hati saya, wah kayaknya ini masih gua langsung sekarang ya, wah kayaknya masih gua langsung cut loss. Kenapa gua langsung cut loss? Karena gua tahu ini udah nggak benar dalam hati gua. Lu mau naik lagi ya silakan, nanti aja udah. I call it a day. Nanti besok gua fight back seperti gitu. Karena gua udah tahu ini, gua udah tahu I know me gitu. The most important is you know yourself. Gitu. Lu tahu weakness lu apa? Weakness gua kalau misalnya aku sudah berharap gitu ya, udah nggak benar gitu. Saya yakin lah trader sehebat apapun pasti ada masa lalunya yang terbangkit. Nah, apakah semua trader yang dibilang disiplin cut loss, dia disiplin cut loss? Yes, maybe dia disiplin cut loss. Tapi ada juga beberapa hari dia nggak disiplin cut loss. Betul. Nah, kalau seperti itu, sudah waktunya nggak benar gitu. Sudah waktunya nggak benar gimana? Ya, saya sih udah buang aja. Saya merenung gitu. Wah, lu ingat gak masalah ini? Pedih bro, gitu. Jangan taruh garam lagi di luka lama lu, jangan bro, gitu. Nah, gue ingatin diri gue sendiri terus seperti gitu. Jadi penggunaan margin itu pentingnya adalah apa yang kamu lakukan ketika nggak sesuai dengan harapan kamu. Seperti gitu. Itu penting banget ya, ini pelajaran banget. Jadi ketika kita sudah mulai eman-eman ya, sudah mulai berharap, oh kayaknya bisa, kayaknya sudah jebol support, kayaknya masih ada gap deh, kayaknya masih bisa mantul di gap deh, kayak gitu ya. Habis itu ini sudah kayaknya tutup gap deh, kok jebol lagi, masih ada MA 50 deh nih, masih ada MA 200 deh. Kita selalu memberikan kebenaran. Yang paling parah apa tahu nggak bro? Yang paling parah itu sampai ngebuka streamnya Stockbit. Tarik yang mana nih teman gue, yang mana nih? Itu paling parah gitu. Itu benar-benar paling parah. Nah kalau udah seperti itu, saran saya langsung cut loss aja. Udah nggak usah mikir, start fresh, cut loss aja. Karena nggak ada gunanya kamu pegang genggam duri, nggak ada gunanya. Ini setuju banget ya. Aku nggak tahu apa ini terjadi juga dengan orang lain ya. Dan tapi menurut saya trader yang selama ini saya ketemu ya, secara sosmed gitu, cuman Hengki Remora orang yang paling jujur dalam memberikan review market ya. Jadi cuman kok Hengki ini emang I think ya sosok yang paling jujur, trader yang paling apa adanya I think. Lu nggak pernah nutup-nutupin gimana lu trading kok. Ini gua bukan besar-besarin kok Hengki ya teman-teman. Saya kenal banyak trader, saya sering live dengan banyak trader dan jumpa dengan banyak trader. Tapi I think Ko Hengki ini adalah orang yang paling jujur dalam cara dia trading, cara dia menangani kerugian, cara dia bangkit lagi. I think apa yang beliau share hari ini itu paling jujur dan sejujur-jujurnya yang kita lakukan tiap hari dan kita alami dah. Pasti alami. Kalau lu trading lu pasti alami apa yang kita cerita berdua. Gitu. Kalau lu nggak ngerasain berarti lu belum trading. Thank you. Iya, karena banyak juga saya kan share ya gitu. Saya sering share di IG gitu. Saya share di IG sebenarnya menurut saya yang saya posting ada yang rajin, satu orang rajin gitu ya kan. Udah om gitu ya kan, PNS rajin dia. Tiap kali saya share dia ngecekin Hengki beli di harga segini, kenapa dibeli di segini gitu. Dia nggak ikut kelas saya sama saya, dia nggak ikut akademi sama sekali, tapi dia bisa scalping. Kenapa dia bisa scalping? Karena dia rajin, dia ngecek ulang gitu. Wah, Hengki ngomong apa nih, sesuai nggak nih ya. Nah kurang lebih seperti gitu. Kalau ya ada dua jalan gitu. Saya kasih kamu buku, kamu baca sendiri, yaitu dari story saya, atau satunya lagi saya ambil pena, saya ngajarin gini loh nak, nah itu akademi. Jadi ya kurang lebih seperti gitu ya. Selalu lah kalau kamu ada usaha, aku yakin bisa kok. Kamu lihat postingan story orang aja banyak belajar. Setuju banget ya. Jadi memang benar-benar trader yang paling transparan tuh kok Hengki. Jadi kita lagi ngomongin tentang margin ya guys ya, tentang margin masih. Jadi buat teman-teman mungkin yang trading saat ini masih sekuritasnya suka nge-lag gitu ya, saya promosi sedikit. Yang masih tradingnya belum satset ya. Anda lihat nih kok Hengki ini satset banget, sehari bisa transaksi miliaran begitu. Pakai sekuritas apa sih in-outnya yang segampang itu? Nah, teman-teman boleh chat kita berdua sama-sama Kabi Valburi Sekuritas. Jadi boleh masing-masing boleh hubungi aja Ko Hengki untuk yang mau buka
akun CP ya, akun KB Valburi Sekuritas. Boleh silakan chat saya juga, jadi kita berdua sama-sama, silakan di chat aja untuk teman-teman yang mau join ke grupnya Remora Traders, silakan chat Ko Hengki, nanti yang ke Billionaire Trader boleh ke chat ke saya, sama-sama kita untuk KB Valburi Sekuritas pastinya tentunya memberikan limit-limit khusus spesial ya. Nah, limit-limit khusus spesial yang pasti OLT kita servernya sudah cepat sekali karena server baru ya. Kemudian juga kita UIIX-nya terbaru sudah di KB Ara untuk mobile tradingnya, dan juga di PC kita sudah subset banget ya, ada speed order dan juga ada fitur tentunya kayak tadi. Fee murah, limit bisa spesial. Nah, jadi buat teman-teman silakan langsung untuk join yang Valburi Sekuritas, silakan langsung aja ya, anti nge-lag, yang pastinya trading subset pakai CP ya gitu. Dan ini cuy, ini silakan kok. Valburi lagi masa-masa lagi masa-masa Gojek dan Grab lagi banyak promo, banyak bakar-bakar duit mereka. Jadi ya orang lagi bakar duit itu pesan makan aja terus gitu, jangan dipakai. Jangan dipakai, sayang gitu. Jangan sampai Gojek udah mahal baru lu pakai telat gitu. Iya. Cari yang promo dong, kan kita happy promo. Intinya di mana-mana tuh kuncinya satu ya, kata Kongki, momentum ya. Momentum itu paling penting loh. Karena momentum itu datangnya nggak 2 kali biasanya. Kalau kita nggak ikuti momentum itu, kita ketinggalan. Jadi apapun itu, mau trading kayak, mau sekuritas kayak, mau promo Gojek kayak, apapun itu ya, intinya get the momentum ya. Jangan sampai ketinggalan. Lanjut, ada yang nanya nih kok, kalau mau join Remora gimana nih? Mungkin boleh di-share Remora Traders untuk buka kelas lagi, Remora Academy kapan dan gimana cara joinnya, silakan. Kalau Remora Academy, to be honest, lumayan banyak yang ngejar gitu ya kan. Saya lagi diskusi sama orang cuan gitu, karena saya paling benci ngurus administrasi. Yang bikin account segala macam juga saya nggak mau ngurus gitu. Saya minta Cileni bantuan. Dan untuk buka kelas, ya saya harus minta bantuan orang lain lagi, yaitu cuan. Karena ya capek ya gitu ya, saya capek gitu ya kan setelah trading kan capek gitu. Sedangkan saya kan ada kegiatan lain juga gitu ya kan. Saya maintain orang-orang yang benar-benar saya yang grow itu ya, sebutnya anak-anak saya lah ya. Benar-benar anak saya sayangin gitu di dunia saham. Jadi saya fokusnya ke sana gitu. Jadi ya seharusnya sih nggak lama lagi ya gitu ya. Tapi nanti saya ngomongin sama cuan sih. Oke, ngomong-ngomongin yang terakhir nih ya, mungkin sudah hampir dekat-dekat closing sebelum kita buka Q&A. Nanti 10 menit lagi ya guys ya, kita buka Q&A. Jadi silakan isi Q&A di bawah. Mungkin ada yang mau nanya saham atau mau nanya ke Ko Hengki khusus, silakan isi Q&A di bawah, nanti saya pilih pertanyaannya ya. Kok ngomong-ngomongin tentang Remora Trader, dan Koko kan akhir-akhir ini banyak sekali ya share tentang maintain porto-porto orang tuh. Sudah sibuk sekali trading untuk diri sendiri, mikirin diri sendiri, gimana mikirin orang lain lagi dan orang lain pula, cuan. Mungkin boleh sedikit di-share gitu. Gimana tuh? Keren banget. Karena itu, ada beberapa orang, kalau saya nih ya, saya di grup mau di personal, itu selalu saya bilangin, saya makanin sahamnya itu aja. Yang lagi happening itu aja gitu. Saya nggak banyak screening gitu. Kalau contoh ini brand BRPT happening, saya bahkan kemarin closing cuma lihat dropsumnya sekali. Oke, besok lanjut, udah tutup. Saya nggak cari saham yang lain lagi gitu. Saya mainnya saham-saham itu aja gitu. Ngapain kamu cari saham lain? Orang lagi happening itu gitu ya kan. Ibarat kan, nih besok ada DWP nih ya kan di Bali gitu. Contohnya yang lagi main David Guetta yang main gitu kan. Sedangkan ada satu lagi Avicii udah meninggal, sorry. Saya Martin Garrix mau main gitu. Tapi Martin Garrix main 1 jam lagi. Nah, sedangkan David Guetta lagi main. Lu pergi ke tempat depan panggungnya Martin Garrix, tungguin dia gitu. Padahal 1 jam lagi, buat apa gitu. Jadi joget dulu bro, di sini joget dulu. Udah joget baru pindah sana 1 jam lagi, joget lagi ke sana gitu. Jadi cari yang lagi happening gitu, jangan yang nggak lagi happening. Jadi makanya dari itu mereka pasti tahu saham-saham yang saya main gitu. Saham-saham saya bilang harganya segini, harganya segini. Anak-anak yang saya benar-benar jagain ya, yang portonya grow yang lumayan bagi saya fenomenal adalah ketika saya bilang, saya agak galak, bukan agak galak lah ya, maksudnya lebih straightforward gitu. Saya ini straightforward, tapi lebih straightforward lagi. Gue bilang, udah lu jangan main yang lain, lu nggak bisa, lu main ini sama ini aja, udah lu pantangin itu 2, jangan yang lain. Main lain boleh, cuma kecil, 10% aja. Sisanya 90% all in, all cash, all margin. Di sini saham ini, saham ini. Karena ini saham lagi bagus, lagi happening. Jangan kau main yang lain. Kecuali emang lagi nggak happening apa ya, kita mainnya bebas.
Nah, jadi ya saya guide-nya seperti itu. Kenapa kenapa mereka bisa grow? Saya main gitu ya kan. Saya main, dia main, ya saya cuan, dia cuan gitu. Kalau loss ya, waduh, loss, dia juga loss. Gimana nih? Evaluasi bareng. Jadi ya belajar. Oke, itu kita sudah dapat banyak banget ya hari ini. Kayaknya saya coba pilih-pilih dulu nih ya pertanyaannya. Kok kelas yang dipantau growth-nya itu sama Koko kelas apa? Itu boleh dijawab nggak, Kok? Itu pertama bukan kelas ya, itu ke siapapun yang niat gitu. Karena for me these days ya, being kind, being soft hearted is a crime gitu. Jadi ya kalau kamu terlalu baik sama orang, seringnya orangnya melunjak gitu kalau bagi saya. Jadi yang saya itu bukan kelas, tapi orang-orang yang rajin. Contoh, let's say saya buka di Remola Academy, orangnya rajin, orangnya belajar gitu ya. Orangnya belajar, ya udah, dia mau belajar, mau serius, saya melihat, oh ini mirip-mirip saya dulu nih gitu ya kan. Susah tapi mau kerja keras gitu. Ya udah, baru saya maintain gitu, saya jagain grupnya. Ada juga yang kliennya gede gitu. Saya ada klien yang top up-nya di atas 10M ada gitu. Cuman saya maintain enggak gitu. Kenapa saya nggak maintain gitu ya? Padahal itu paling menguntungkan buat saya seharusnya. Kenapa saya nggak maintain gitu? Karena ya dia nggak rajin. Saya bilang udah jelek nih, jangan main saham ini, dia masih main. Saya bilang udah TP. Gue lihat kan saya minta lihat, mana sini lihat. Ada screenshot. Lah kok masih ada? Ini kan seharusnya udah TP, itu kan jatuh jadinya. Nah itu saya udah malas gitu, saya udah buang. Jadi intinya ya patut kali ya, patut nurut seperti itu. Oke. Karena ya Jadi kan nanti saya apa yang saya ngomongin itu saya berusaha untuk kebaikan kita bersama seperti itu. Kebaikan dia sih, untuk saya ya biasa-biasa aja gitu. Saya cuma happy aja. iya sih. Dia cuan juga nggak bagi kita ya nggak? Iya. Cuman nggak bagi. Kalau lo pasti dimaki gitu kan. Iya. Iya. Sudah saya sih nggak gitu peduli orangnya. Cuek saya. Iya, yang namanya Remora itu harus siap nempel di ketek ya guys ya, harus siap nempel, Iya. harus siap belajar, harus siap digembleng pokoknya ya. Iya benar. Oh, ada pertanyaan dari Nadia Putri, dia tanya apakah Ko Hengki hanya scalping doang, apa ada swing juga, dan kalau scalping itu cut loss-nya biasa nentuin berapa tick gitu. Saya dua-duanya. Nah, ini something yang unik bagi saya. Orang bilang, saya kasih kalian lihat yang saya trading scalping itu yang saya scalpingin. Yang saya swingin, saya nggak kasih lihat gitu. Itu jauh lebih gede gitu. Contoh, BRPT. Saya masih swing dari harga 1.100-an. Masih ada saya pegang sampai sekarang. Cuma saya nggak mau kasih lihat gitu ya kan. Apain gitu ya kan. Saya jadi 2 account. Nah, keunggulan Valburi itu adalah satu nama bisa buka 2 account. Ya kan? Betul. Jadi ada Hengki misalnya kode ABCDE. Nah, nanti ada Hengki ABCDF. Nah, dia loncat satu angka gitu. Jadi sana saya entry-nya bareng. Saya swing dapat, scalping dapat. Jadi scalping ya saya anggap itu uang jajan gitu ya kan. Swing ya bonus gitu, bonus akhir tahunan gitu. Jadi saya ya seperti itu. Jadi cut loss-nya gimana? Cut loss-nya ketika jelek. Kalau scalping, cut loss-nya ketika kapan? Ketika dia sudah tidak ada. Contoh, sudah banyak diguyur. Diguyur sama siapa? Kita harus bedain dua. Diguyur sama emiten atau diguyur sama MG gitu. Kalau diguyur sama MG itu sangat-sangat wajar. Tadi BRPT opening itu diguyur sama MG gitu. Saya yakin nanti kamu lihat aja ya lihatlah nanti ketahuan gitu 10.000, 20.000 lot itu MG gitu ya kan. Nah diguyur sama MG, kalau diguyur sama MG apakah itu jelek? Ya for that moment iya, tapi apakah secara bigger picture-nya jelek? Enggak seperti gitu. Jadi ya swing saya masih santai-santai aja gitu. Makanya saya cari momentum. Wah ini MG guyur, pertanyaannya guyur ke siapa? Guyur ke emiten atau guyur ke retail? Kalau guyur ke retail selesai. Kalau guyur ke emiten, wah ini bagus nih barang. Jangan don't take your eyes off it gitu. Mantangin dulu. Oh masih kuat, gue sikat lagi. Saya tadi masuk gitu ya kan. Di 1.600 saya masuk gitu. 1.650 saya masuk lagi gitu ya kan. Ya kuat gitu. Oke, jadi itu penting banget ya kalau masalah ngomongin soal disiplin cut loss. I think nggak selamanya habis cut loss biasanya kita kan jadinya benci suatu saham itu, nggak mau lagi saya masuk. Ya kalau bagus ya masuk lagi, kalau nggak bagus ya keluar dulu ya nggak kok. Jadi ada kalanya kita kalau sudah sekali masuk, 2 kali masuk ya kalau nggak waras lagi harganya ya kita bisa
keluar dulu. Nanti kalau bagus lagi, ya tetap masuk lagi gitu ya. Ini Benar. pertanyaan terakhir ya, sebelum kita mau opening market nih kayaknya ya. Sebelum opening market, ini pertanyaan semua orang kayaknya nih. Dari Muhammad Indra, oh Heng, sesi 2 ini incer sama apa? Walaupun sudah tahu jawabannya, biar Ko Hengki aja yang jawab. Semua sepakat lah ya, brand BRPT gitu. Cuman ada satu saham yang belum jalan, yang mungkin mau jalan dalam waktu dekat, yaitu GJTL. Itu menarik ya GJTL, tapi ya seharusnya dalam minggu-minggu depan dia jalan, GJTL sama PANI. Kalau sekarang tentu balik lagi BRPT, Brand, Cuan, PTRO, TPIA saya nggak main. Saya cuma main 4 itu doang. Jadi saya pengepul di saham itu gitu sebutannya. Jadi semua saham itu saya ada gitu ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kali ya Bro Benz. Kalau dari Bro Benz gimana tuh? Apa tuh yang menarik tuh? Kalau saya sesi 2 ini saya off aja kok, karena besok harus berangkat, Senin juga harus temenin tamu. Mungkin jadi saya sesi 2 ini saya nonton dan makan popcorn aja ya, karena saya punya pengalaman buruk tentang trading sesi 2 pakai margin. Oh, kena geprek ya. Ya, soalnya kan kita berurusan dengan waktu ya, kalau pakai margin biar dia sudahlah hari Jumat gitu ya, sudah hari Jumat. Kemudian sesi 2 pula, waktunya pendek banget. Jadi saya selalu disiplin dengan trading plan saya bahwa trading rules saya tidak akan trading di sesi 2. Apapun yang terjadi, satu lot pun saya nggak mau beli karena lebih aman untuk psikologi ya kalau saya. Jadi saya akan nonton nih apa yang disebut Ko Hengki aja, itu kan masing-masing kita punya ibaratnya trading rules ya, itu penting banget. Ibaratnya kalau kita sudah nggak cocok dengan suatu saham, nggak cocok dengan satu metode, kita harus punya metode sendiri. Untuk yang tahu diri kita, tadi kata Hengki siapa? Yang tadi kata Hengki, yang tahu diri kita ya kita sendiri, nggak mungkin orang lain. Iya. Pasti. Penting untuk pegang teguh prinsip sendiri ya Bro ya. Betul. 4 menit lagi kita opening market ya guys ya. Jadi mungkin ilmunya sudah banyak banget. Nanti buat yang ketinggalan saya akan simpan di IGTV ya. Thank you banget spesial Ko Hengki. Semoga nanti kita next bisa ketemu ya. Kalau mau nonton DWP boleh kok besok berangkat. Kita ketemu di Bali. Oh iya. Jadi thank you buat Ko Hengki, spesial thank you banget. Saya sudah banyak belajar juga ya dari Ko Hengki. Buat teman-teman yang sering liatin story-nya Ko Hengki, otomatis sudah bisa juga belajar banyak, ilmunya sudah dapat banyak sekali. Dan mungkin kata-kata penutup untuk menyemangati para remora traders yang nonton ini, kok ada 250 jiwa ini. Boleh silakan Ko Hengki. Market selalu buka sampai kamu mati, sampai kamu punya cucumu mati lagi, cucumu punya cicit lagi mati lagi, masih buka, ya kan? Jadi harapan selalu ada. Yang paling penting itu adalah kamu skill dan kamu siap untuk menghadapi ketika hari-hari itu datang. Itu aja sih dari saya. Oke, itu pokoknya ya, selama market tetap buka ya, harapan tetap ada. Asik, kita pinjam lo kata-katanya tuh.